Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mendiskusikan jurnal kedudukan manusia dalam pendidikan Islam. Nama saya Syifa Nuram Alfaz dari jurusan Pendidikan Bahasa Mandarin, offering PAI B2. Saya serahkan kepada teman-teman saya, silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zuhriya Tarun Akbar dari Pendidikan Bahasa Mandarin kelas PAI offering B2. Perkenalkan, saya Cindy Marina Dwitasari dari kelas Bahasa Mandarin, offering PAI B2. Perkenalkan, nama saya Wahyulan Fitriana dari kelas Pendidikan Bahasa Mandarin PAI offering B2. Sarjono dari Pendidikan Bahasa Mandarin offering B2. Oh iya, kalian BTW paham nggak apa yang dimaksud nafs di sini? Kalau di situ nggak ada penjelasannya. Itu penjelasannya panas alami yang ada pada sendirinya. Oh, itu penjelasan atau bukan penjelasan? Iya benar sih. Tapi menurutku ya, sepahamku yang di sini tuh nafs tuh maksudnya nafsu. Tahu nggak? Nafsu gitu loh. Kan ini ada nafs insyaniyah atau nafs malakiyah. Kemalaikatan itu maksudnya, yo kalau kita ingin berbuat baik, itu kan kalau nggak ada nafsunya, ya nggak bakal terlaksana tuh. Harus istilahnya keinginan. Mungkin ada yang berpendapat lain atau bagaimana? Sama nafsu. Kalau dalam kayak pengertian secara kayak etimologi gitu itu beda nggak? Etimologi? Ampun, apa itu? Kayak pengertian kalau ini tuh dari kata ini yang berarti ini terus digabungkan menjadi berarti pengertiannya itu adalah seperti kayak ngono. Oh, lagi ya. Malaikatun. Manusia, malaikat. Ya. Bahamiyun. Binatang. Ruh itu maksudnya nyawa. Jiwa, ya gitulah. Turab itu bisa diartikan debu sih, selain tanah. Tin pakai to. Nutfah dalam rahim. Nutfah itu darah nggak sih? Seingat kok iya ya. Islam memposisikan manusia sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan dari makhluk yang lain. Ya jelas. Nah, aku mau tanya Apa? Itu kan ada yang penggolongan manusia itu kan, yang ada yang diberi nikmat terus sama petunjuk, terus ada yang dimurkai Tuhan, terus ada yang sesat, ada yang kafirin, ada yang munafikin. Itu semua itu maksudnya gimana ya? Pastinya kan kita nggak bisa memilih gitu loh, kita bakalan masuk ke dalam kategori yang mana. Nah, kalau orang kafirin, munafikin gini, kalau emang nggak diberi petunjuk, terus gimana? Maksudnya gimana ya? Kok aku nggak bisa ngomong ya? Kayak gimana ya caranya dia itu biar nggak kafirin? Gimana cara buka hatinya dia biar dia itu tahu kalau yang aku dia itu salah, biar nggak masuk dalam golongan situ? Itu gimana? Kayak gitu sih. Setahu ya, yang namanya hidayah itu kalau nggak dicari nggak bakal datang juga. Jadi kalau orangnya nggak kepo dewe, ya nggak bakal ketemu.
walaupun dia tahu ya ada agama yang namanya Islam, tapi kalau dia nggak tahu kalau itu benar ya wes lah, ya dibiarin lewat gitu aja kan. Kalau misal gini ya, berarti kan kalau di dalam keyakinannya kita kan ya, orang selain beragama Islam itu kan kafir gitu kan, gitu nggak sih, bener nggak sih? Iya. Nah itu gimana sama orang-orang yang emang dari kecil tuh agamanya nggak Muslim, dia berada di kalangan kayak misal ada seseorang itu emang dari kecil tuh semua keluarganya itu Kristen, dari kecil semua keluarganya diberi pengetahuannya pun ya tentang agama Kristen, ada lagi yang diberi pengetahuannya pun ya tentang agama Hindu, kitab-kitabnya juga yang dipelajari itu, terus itu gimana? Ya udah, ya iya. Aduh, bingung jelasin. Soalnya kan gini kan, kalau misal kita kan Muslim, pastinya di agama Kristen kita salah dong, maksudnya kita kafir dong kalau di agama Kristen, iya kan? Berarti kan orang Kristen juga apa itu gimana caranya orang Islam masuk Kristen, tapi kan kita nggak bisa, soalnya kita emang dari kecil emang diajarnya itu, emang keyakinannya itu, terus gimana sebaliknya? Begitu juga kan sebaliknya sama orang-orang yang di agama-agama lain yang emang dari kecil itu gimana? Kita mau jawab kayak Tadi dulu. Kalau menurut kalian aja, menurut kalian gimana? Kalau menurut pandangan sudut pandang pribadi. Kalau tadi kan Syifa bilangnya hidayah kan kalau nggak dicari ya nggak bakal ketemu kan gitu. Kalau yang lainnya kira-kira gimana? Kalau misalnya menurutku, misalnya dia tuh awalnya non-muslim gitu kan, habis itu dia bisa aja dapat hidayah entah dari mana, misalnya kecelakaan kah, atau ada orang non-muslim terus dengar orang Islam ngaji gitu, itu bisa kayak kesentuh hatinya, bisa juga dapat hidayah. Jadi kalaupun dia dari lahir itu udah terlahir sebagai dari keluarga non-muslim, kalau misalnya Allah kasih hidayah ke dia, itu pasti bakalan tergerak hatinya untuk belajar Islam. Gitu sih kalau dari sudut pandangku. Kalau menurutku. Oh iya, aku nambahin yang Wulan tadi dong. Oh iya, kenapa? Gimana? Ini aku habis baca sini loh, muhsinin. Muhsinin itu kan yang termasuk yang dicintai Allah. Ya berarti orang yang apa ya, dari agama lain, maksudnya yang dibilang Wulan tadi misalnya agamanya Kristen gitu ya. Dia kan awalnya mestinya nggak tahu toh kalau itu agama ini ternyata salah, ada agama yang lebih benar. Dia itu pertama mesti harus tahu kalau agama itu salah, agama yang dianut itu salah. Makanya orang yang mu'alaf, maksudnya pindah agama, itu tuh termasuk orang yang muhsinin. Muhsinin itu kayak memperbaiki diri gitu loh. Fasikin, mufsidin. Bedanya fasikin sama mufsidin itu apa? Fasik. Fasikin itu fasik. Mufsid itu orang yang merusak. Fasad. Berarti orang yang dimurkai Allah yang paling buruk itu yang itu atau bukan? Musyrifun kazab. Apa itu? Musyrifun kazab. Musrifun. Iya, apa itu? Musrifun kazab. Kazab itu menurut seingatku artinya terlaknat deh ya. Musrifun nggak tahu apa artinya apa. Berarti benar dia kan terlaknat, makanya dimurkai Allah. Kok menurutku ada yang kurang ya? Apa? Musyrikin. Ada nggak sih? Apa aku yang salah? Apa yang di atasnya yang dimurkai Allah itu yang dia apa? Dia apa yang dicintai? Iya kan nggak ada musyrikin kan?
Hmm. Mm-mm. Oh, masa kurang? Aku masuk dalam salah satu kategori itu, salah satu dari ini. Iya, yang dimurkai enggak sih harusnya? Musyrikin, musyrikin. Orang yang Mungkin masuk salah satu kategori. Mungkin orang kafirin termasuk orang musyrikin. Mungkin. iya 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 Mungkin. benar 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 benar. Iya benar. Fitrah itu suci nggak sih? Kata lainnya juga kan. Mm-mm. Sama kayak Idul Fitri itu. Nah, Fitri iya. kan. Maksudnya yang nomor 2 itu gimana? Kan kita Menerima hidup kebaikan. di muka bumi ini kan juga untuk beranak pinak. Hmm. Ya, benar kan? Bener loh. Iya benar. Iya benar. Iya. Maksudnya nggak ada kata lain nih selain beranak pinak. Apa ya? Ya udah ya, tapi sudah jelas. Astagfirullah. Sesuai kemampuan untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Terus kita juga harus kayak Apa kata lainnya menambah mempunyai keturunan gitu. Gimana duitnya? apa Jadi kamu kayaknya mau ngomong tapi itu kesel aku, maaf ya. kan itu atas untuk menerima pendidikan dan pengajaran itu kan tujuan kita kan juga harus menambah ilmu pengajaran, ilmu pengetahuan gitu gitulah pokoknya. Oh iya kan Jadi menjadi khalifah di bumi. menjadi khalifah di bumi kan kita juga kayak sekarang nih teknologi-teknologi dari tahun ke tahun tuh pasti ada aja gitu ragamnya itu kan salah satu ilmu pengetahuan kan. Ya betul. Iptek. Aku mau nanya dong. Ya, Yang nomor 5 itu maksudnya apa? Yang kekuatan-kekuatan lain dan sifat-sifat manusia. Yang dapat dikembangkan dan disempurnakan. Yang bisa dikembangkan dan disempurnakan. Ya yang belum sempurna disempurnakan. Maksudnya tuh kekuatannya tuh apa? Atau mungkin kayak kekuatan fisiknya gitu kali ya? Mungkin kekuatan Kayak fisik kekuatan fisiknya gitu ya? Oh mungkin bisa ya jadi, bisa kan jadi. ya gitulah obat kayak kan sakit terus makin tahun kan obat-obatan terus metode-metode penyembuhan tuh kan makin canggih mungkin itu yang dapat dikembangkan dan disempurnakan kayak Mungkin ilmu ya, kan ilmu bisa dikembangkan dan disempurnakan. Ilmu kan juga sebuah kekuatan. kayak misalnya dulu tuh Berilmu. obat-obatan tradisional sekarang lebih modern itu kan dikembangkan Benar-benar masuk akal. dan dapat disempurnakan begitu ya. Jadi kalau yang nomor 6 itu kan ada tuh orang-orang yang sholatnya jarang, ngajinya jarang, pokoknya ibadahnya jarang, tapi sekalinya dapat musibah tuh langsung berasa orang paling rajin ibadah Wih, kan. benar. Itu emang kayak gitu itu. Kayaknya Kayak sangat-sangat manusiawi itu. sifat oh, tergesa-gesa juga. Datang pas butuhnya toh. Astagfirullah. Astagfirullah. ya benar-benar. Merupakan unsur penting dalam dunia pendidikan karena manusia adalah pelaku dari pendidik itu sendiri. Ya, benar. Baik sebagai pendidikan aku mau Nggak ada manusia, yo, ya. ya apa yang mau dididik, Ya, iya. siapa yang mendidik gitu kan. Siapa yang mendidik dan siapa yang mau dididik. Nah, Memiliki potensi menjadi sasaran objek yang ditumbuh kembangkan agar menjadi manusia yang sempurna sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa dari tadi bahas sempurna-sempurna? Sudah nggak ada yang sempurna ya di dunia ini. Karena ciptaan Tuhan tidak ada yang sempurna. Langsung quotes. Nobody is perfect. Betul kan? Iya benar. Betul. Betul. Pendidikan mempunyai peran penting dalam pengembangan potensi manusia. Tanpa pendidikan, normatif itu apa? Hah? Mana? Normatif. Norma. Ya Norma. kan norma. Kayak Pancasila Upaya kan norma. normatif untuk menemukan Norma agama, norma kehidupan, norma apa lagi?
lebih banyak. Norma sosial. Nah, Jos. Oh, aku nanya dong. Objek Apa, Pak? formal itu apa maksudnya? Apa? Yang mana? Formal ini loh. Maksudnya formal. Formal itu kan artinya bukannya resmi dong. Iya. Mungkin formal memiliki kata arti lain. Selain resmi gitu ya. Iya. Kalau aku tuh ya formal tuh kayak Kita cari cara. Hmm? coba cari di KBBI. Itu loh utility artinya apa? Oh, utility artinya kegunaan. Ya, itu Kayak kan mengambil manfaat tuh. guys, aku nanya lagi. Apa? Menurut kalian, ini aku Ya, agak nyeleweng ya. Kan sekarang ada ya. itu marak-marak krisis iklim, Aduh. Oh, Sisi pemanasan iya ya. global ya. Pemanasan global. Hmm. Banjir. Menurut kalian itu gimana? Maksudnya Hmm. kita sebagai, gimana? kita sebagai khalifah muka bumi ini udah melaksanakan kewajibannya apa belum? Kalau Apa ya? kalau Gimana, menurutku, maksudnya gimana? dia itu kayak kontribusimu terhadap iklim, Nah, krisis iklim itu gimana? Iya. Krisis iklim maksudnya sama apa? apa? Krisis iklim hubungannya sama apa? Sama ibadah. Kan Enggak, dia tadi udah bilang dari awal agak nyeleneh, agak nggak nyambung dikit. sebenarnya Jadi ada sih hubungannya kan. Ya, Kita nanya tuh, pendapat kalian. Ya, maaf. nah, kayak sebenarnya kalau dibilang apa hubungannya ada kan kita diturunkan diciptakan itu kan salah satunya untuk apa ya kayak menjaga alam tapi ternyata tidak, kita malah lebih sering merusak gitu sebenarnya kalau kontribusi itu pasti ada. ya. Cuma Cuman ada beberapa orang itu memang kayak dia melakukan suatu hal yang mengakibatkan masalah itu tuh semakin besar. Kayak orang-orang pintar yang melakukan eksperimen penelitian kayak gitu-gitu kan nggak selamanya yang diteliti kan berhasil, nggak selamanya yang dieksperimenkan itu berhasil. Kayak Gina katanya mau buat matahari sendiri, katanya mau menghidupkan orang mati, kayak gitu-gitu. Kan kita nggak tahu apa aja yang dibutuhkan dia buat semua itu merusak alam atau enggak. Kalau matahari itu mungkin banyak rusaknya ya kayaknya. Merusak. Efeknya kepada masyarakat sekitar itu kalau semisal pabrik limbahnya lah. Pabrik Pak. Pabrik ini dari Cina loh. Iya. Cina. Ya. Karena mereka nggak mikirin sekitarnya. Iya. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kepadanya dengan bersujud. Maksudnya apa? Menyempurnakan kejadiannya. Itu maksudnya, itu lo mungkin ya, senangkepku kayak yang dijelasin di mana tadi? Proses tadi lo ini lo. Surab, sulalah, tin, nutfah ini kan kayak langkah-langkahnya gitu toh, langkah-langkah terbentuknya gimana biar jadi manusia. Ya. Ya itu Oh, ya. Oke. Al-Qadir. Memiliki kuasa. Qadarullah. Maha berkehendak kayak gitu lah. Agar mengejawantah. Apa itu? Mengejawantah. Mana? Itu bawah sendiri.
Dirangsang dalam pendidikan agar mengejawantah dalam hidup. Bawa sendiri. Mengejawan. Terus. Yang aku temu sih kayak menjadi, mewujudkan, kayak gitu. Oh, Melaksanakan. Satu posisi, kondisi, sikap, pendirian, dan Ma, sebagainya. berwujud, menjadi berwujud. Oh, terwujud. Agar terwujud dalam hidup. Nyambung nggak? Melaksanakan. Dirangsang pendidikan agar melaksanakan dalam hidup. Ini apa maksudnya? Homo educandum, Diaktualisasikan gimana? makhluk yang harus dididik. Gimana tuh? Ini loh arti sendiri. Lalu, manusia juga memiliki potensi lain. Bla 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 bla, homo educandum. Gimana tuh? Educandum, edukasi. Kok ini educandum? Salah mengetik balik. Aktualisasikan. Di KBBI nggak ada. Ini aku dapetnya dari apa iki? Ya tapi bahasa Inggris deh. Animal educandum gitu. Edu kan pakai J. D. Educandum. Tapi lo waktu search ini kata-kata edukandum ini yang muncul kayak PDF hakikat manusia dan filsafat kedudukan manusia dalam pendidikan Islam kayak jurnal-jurnal kayak gitu. Wow. Berarti itu nggak typo loh. Mungkin yang edukandum itu yang didik, yang kayak dididik gitu. Nah, homonya ini maksudnya makhluk hidupnya. Jadi itu kenapa homo educandum itu artinya manusia yang harus dididik. Mungkin gitu. Kenapa kandung? Ini merupakan makhluk yang dapat dididik dan mendidik. Loh, kok ini ada yang ngomong bahwasannya manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendidik. Nah, maksud Anda adalah manusia ini tuh bukan hewan. Kan kita masuknya kingdom animalia. Oh iya masuk. Oke. Ya, sekian untuk diskusi kita malam hari ini. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dari kami kelompok 7. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Nah kan? Stop.